welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin video tentang beginner makeup starter kit. Jadi kira-kira apa aja sih yang perlu kalian punya untuk bisa latihan makeup pertama kali, kayak alat-alatnya, terus makeup apa aja yang perlu kalian beli, yang bisa kalian dapetin di drugstore ataupun online shop. Dan let's begin. Jadi sebenarnya aku udah bikin video untuk tutorial makeup untuk newbie sebelumnya, tapi ternyata dari video itu banyak banget teman-teman yang masih bingung dan masih tanya kira-kira kalau untuk makeup pemula itu perlu brush yang gimana sih, atau misalnya perlu makeup yang gimana sih. Maksudnya jenis-jenis makeupnya ya, kayak eyeshadow, terus powder segala macam. Jadi aku putuskan buat bikin video ini lagi. Jadi aku bakalan ngejelasin ke kalian semua kira-kira untuk makeup beginner itu apa aja sih yang perlu kalian siapin, apa aja sih yang perlu kalian beli. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian semua untuk bisa lebih belajar makeup, dan mudah-mudahan kalian suka sama video ini. Jadi saran aku adalah kalian gak butuh banyak benda atau makeup kit untuk pertama kali belajar makeup, dan kalian gak perlu ngeluarin banyak uang untuk pertama kali mau belajar makeup, karena hanya dengan kalian paham gimana caranya mengaplikasikan makeup ke muka kalian, itu juga udah jadi modal yang bagus. Dan kayak aku bilang tadi, dengan satu jenis brush aja kalian udah bisa make up diri kalian sendiri. Aku saranin buat beli brush ini doang. Ini buat eyeshadow dan ini buat di muka. Ini bisa buat brush powder, bisa buat brush blush, dan ini juga bisa buat contour. Tinggal dipipihkan kayak gini aja. Jadi yang pertama kali kalian harus lakuin itu adalah kalian harus tahu dulu apa jenis dari kulit kalian. Apakah kulit kalian itu berminyak, kering, ataupun normal. Kalau aku kan cenderung lebih berminyak ya, makanya aku lebih sering gunain produk-produk yang bikin kulit aku itu jadi matte. Muka itu sendiri yang pertama kalian harus punya adalah primer. Kayak gini. Apa sih fungsinya primer? Jadi bisa bikin makeup itu lebih awet, lebih tahan lama. Muka aku aja di sini, sini, di sini, sama di hidung. Baru kita pilih kita mau pakai apa. Mau pakai foundation atau pakai BB cream. Aku saranin kalau misalnya beli foundation itu tergantung dari jenis kulit kalian. Jadi aku nggak bisa rekomendasiin kalian bagusnya pakai foundation L'Oreal atau Rimmel atau Ultima, karena ya itu tadi balik ke diri kalian sendiri. Kulit kalian itu masuknya kategori yang gimana gitu. Kapan sih kita pakai spons dan kapan kita pakai brush? Kalau aku sendiri sih cenderung lebih suka pakai spons ya, atau beauty blender, karena kalau misalnya pakai ini itu dia foundation itu akan lebih meresap ke kulit kita, dan hasilnya itu nggak akan cakey dan akan lebih jauh lebih natural. Terus kalian jangan aplikasiin foundation atau BB cream di sekitar mata kalian. Kenapa? Karena mata itu kan dia daerah lipatan ya. Jadi dan sering gerak-gerak kayak gini juga. Jadi kalau misalnya kalian aplikasiin foundation atau BB cream di sini, itu dia bakalan kelihatan kayak apa ya, cakey atau ya apa sih fungsi dari concealer itu sendiri? Fungsi dari concealer adalah untuk menutupi bagian-bagian muka kalian yang masih imperfection. Jadi misalnya contohnya di bawah mata itu kan ada kantung mata, ada warna hitam, di situ kalian olesin. Terus misalnya di bagian-bagian yang ada bekas-bekas jerawat kayak gini, itu juga bisa ditutup pakai concealer. Misalnya kalian ngerasa concealer itu masih agak berat di muka kalian, ya kalian gak usah pakai concealer. Tapi kalau misalnya untuk make up, untuk misalnya kalian mau ke kondangan atau make up untuk acara-acara penting, mending kalian pakai concealer, karena jadinya muka kalian itu kayak flawless gitu. Di mata sini. Nah, kenapa aku kasih
concealer ini di bagian T-zone aku. Jadi aku gunain concealer ini juga sekalian buat highlight muka. Baru kalian pakai bedak tabur. Jadi jangan langsung pakai bedak padat. Kenapa? Karena kalau pengalaman aku, kalau misalnya langsung pakai bedak padat tuh kayak jadi hasilnya lebih cakey. Mungkin karena tekstur dari bedak padat itu kan dia padat ya. Jadi kalau menurut aku sih kayak kurang terlalu menyerap yang basah-basahnya dari si concealer ini. Kalau kalian pernah dengar, ini namanya adalah teknik baking. Baru aku kasih bedak compactnya. Jadi dia adalah brush khusus buat powder. Oke, contour. Aku sih seperti video aku kemarin, aku rekomendasiin kalian buat newbie pertama itu beli contour yang powder, karena dia hasilnya lebih natural dan lebih gampang buat diaplikasiin. Kalau kalian udah lebih pro dan lebih bisa mengaplikasikan kontur, baru kalian boleh pakai kontur dalam bagian pipi kalian, bagian sini, terus bagian dahi, biar dahinya nggak jenong. Tapi itu biasanya buat orang-orang yang nggak pakai jilbab. Karena aku pakai jilbab, jadi aku jarang banget ngekontur dahi aku. Terus kalian juga kontur di bagian hidung kalian biar lebih mancung. Nah, cara mengukur kontur pipi adalah dengan tarik garis dari telinga, dari ujung telinga atas kalian ini, tarik ke sudut bibir kalian, gini. Atau bisa juga kalau kalian senyum, biasanya udah kelihatan. Ininya. Kontur hidung kalian tuh dari bawah dulu. Jadi ada sih juga yang ngajarin dari atas, karena memang sebenarnya harus dari atas dulu. Tapi kalau misalnya hasil yang lebih natural sih, aku rekomendasiin kalian buat bikin ngekontur hidung kalian tuh dari bawah dulu. Jadi dari sini dulu, biar dia tebalnya di bawah bukan di atas. Baru naik ke atas. Kalau untuk pertama, kalian bisa beli yang kayak gini aja dulu. Ini bisa dipakai tadi pertama buat powder, terus bisa juga dipakai buat blush, dan bisa juga dipakai buat kontur. Jadi kalau misalnya buat kontur, kalian bisa, ini kan gede nih, kalian pipihkan aja kayak gini. Tuh kan dia udah bisa buat kontur. Pertama itu dari City Color. Maaf ya, udah pecah satu. Yang kedua aku punya dari ini, The Balm Mary Lou. Udah pensil alis. Ini udah banyak pensil alis. Terus bisa juga kalian pakai ini eyebrow cake powder. Karena banyak banget teman-teman di sana yang masih coba dong bikin tutorial alis gitu. Sebenarnya aku bakal bikin tutorial alis. Jadi karena alisku ini cenderung sudah berbentuk dan lebih mudah buat digambar, jadi nanti aku rencananya pengen bikin video tutorial alis pakai model. Jadi memang modelnya itu memang alisnya masih belum rapi, dan itu kayaknya lebih enak deh buat kalian buat belajar. Pensil alis dari Etude House ini harganya sekitar 50-60 ribuan. Ini kenapa aku beli ini, karena dia ada pensilnya dan ada brushnya tuh, jadi kayak 2-in-1 gitu. Terus ada juga pensil alis Jasmine. Ini harganya cuma 4.000 rupiah, dan ini bagus banget. I mean, ini bener-bener pigmented dan warnanya itu warna yang aku butuhkan. Karena dulu aku pakai pensil alis pipa,
Dan ini warnanya masih agak keterangan di muka aku dan banyak dikritik sama orang. Jadi akhirnya aku nemuin warna yang cocok, yaitu Just Miss. Jadi dia warnanya itu kayak coklat tua banget dan bagus banget. Setelah selesai bikin alisnya, biasanya aku langsung move on ke bagian eyeshadownya. Jadi untuk eyeshadow itu sendiri, bagusnya sih kalian itu pakai eye primer dulu. Jadi supaya warna eyeshadow kalian itu bisa lebih kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya eye primer, kalian bisa gunain concealer. Nih, aku punya dari Borzoa CC Eye Cream. Ada juga yang biasa aku pakai, yaitu dari Revlon Photo Ready. Pakai eye primer itu sedikit aja, jadi kayak 1 titik gitu aja di bawahnya, jangan lupa. Udah, baru kalian blend pakai tangan. Makeover. Kenapa makeover? Lagi-lagi karena emang brand makeover itu sendiri bisa kita dapetin mudah, ada di mall, ada juga di toko-toko kosmetik. Dan eyeshadow dari makeover ini sendiri dia bagus banget, dia eyeshadownya pigmented dan warnanya keluar banget. Yang pertama itu ada brush, bentuknya kayak gini, jadi dia kayak ada pipih gitu dan kecil, agak besar. Ini biasanya aku gunain buat nge-apply eyeshadow ke seluruh permukaan kelopak. Jadi eyeshadow kuas yang kayak gini tuh cocok banget buat aplikasiin eyeshadow ke seluruh kelopak mata kayak gini, karena dia lebih besar. Ini namanya brush untuk crease, jadi untuk ngasih warna transisi di bagian crease kalian. Biasanya aku gunain brush yang kayak gini, dia agak lancip. Aku gunain pakai warna yang ini, terus aku gunain di bagian crease aku. Ini kan masih messy ya, jadi kalian butuh kuas buat ngeblend. Nah, ini adalah kuas yang paling penting yang harus kalian punya. Ini adalah kuas ngeblend, jadi kayak ujungnya itu kayak bulat. Brush yang kayak gini itu buat di bagian tengahnya. Aku pakai kuas yang lebih kecil seperti ini, jadi dia benar-benar kecil dan pipih. Itu biasanya aku gunain buat nge-apply eyeshadow di bagian bawah mata. Pakein highlighter aku tadi yang tadi aku gunain buat di muka, aku kasih di bawah brow bone aku. Ini warna putih. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak mau pakai bulu mata palsu, kalian wajib banget buat punya penjepit bulu mata ini supaya bikin bulu mata kalian itu lebih keriting. Coba pakai eyeliner.
itu ada banyak banget macam-macam eyeliner. Jadi pertama itu ada eyeliner pensil biasa kayak gini. Ini eyeliner pensil biasa. Terus ada juga eyeliner yang bentuknya spidol kayak gini yang punya. Nih, dia bentuknya spidol. Ada juga eyeliner cair ini yang punya. Jadi dia teksturnya lebih cair kayak gitu. Terus ada juga eyeliner gel eyeliner. Nah, ini mudah buat diaplikasiin ketimbang dari eyeliner lainnya. Tapi sekarang aku lebih suka pakai yang spidol eyeliner ini karena lebih gampang buat aku bikin wing eyeliner. Kalian tarik matanya, terus baru kalian pakai. Ini adalah favorit aku. Jadi dia Big Eyes Follow Mascara gitu. Jadi dia ada bagian upper sama bagian lowernya. Yang aku suka adalah bagian lowernya karena bagian lowernya ini dia brushnya kecil dan gampang buat aplikasiin di bulu mata bawah aku gitu. Kalau misalnya Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat buat kalian dan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Dan semoga video ini juga bisa menjadi inspirasi buat kalian buat belajar make up tanpa harus takut mengeluarkan uang yang banyak. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa buat di like dan di subscribe channel aku. Terus jangan lupa juga buat di share ke teman-teman kalian. Dan hope you guys like it. Bye.